Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel pada sebuah koma semakin berkembang. Apa yang ada di benak teman-teman semua ketika mendengar kata Terboyo? Pasti terlintas di pikiran kita, Terboyo adalah nama sebuah terminal besar yang terletak di kota Semarang yang pernah berjaya di akhir tahun 1900-an dan awal tahun 2000-an. Ternyata banyak dari kita yang tidak tahu bahwa nama Terboyo ini diambil dari salah satu sosok besar, seorang tokoh yang pernah menjadi Bupati Semarang ke-23, bergelar Suro Hadi Menggolo kelima, atau orang lebih mengenalnya dengan nama Sunan Terboyo. Masifnya pembelokan sejarah atau pencantolan nasab yang akhir-akhir ini marak terjadi membuat kami sowan ke makam Sunan Terboyo. Karena menurut kami, sekali lagi menurut kami, Sunan Terboyo adalah salah satu tokoh bersejarah yang tercatat sangat-sangat rapi sejarahnya. Tetapi ada klan tertentu yang ingin membelokkan atau mencantolkan nasabnya ke Pangeran Terboyo. Makam Sunan Terboyo terletak di Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Makam yang selalu ada saja peziarah dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Terdapat juga sebuah masjid yang sangat-sangat besar dan sangat rapi. Diceritakan dalam berbagai catatan bahwasanya masjid tersebut adalah peninggalan dari Sunan Terboyo. Terdapat pula sebuah sumur yang tidak sedikit orang mempercayai sumur tersebut merupakan sumur keramat karena selalu dipergunakan pada saat Pangeran Terboyo masih hidup. Yang mengganggu kami, tim pada sebuah koma, adalah terdapatnya dua versi tentang keberadaan Sunan Terboyo ini. Versi pertama adalah versi pemerintah Kota Semarang. Nama Sunan Terboyo adalah Raden Mas Haji Muhammad Soleh Noto Diningrat, bergelar Suro Hadi Menggolo kelima. Beliau adalah Bupati Semarang ke-23
yang memimpin pada tahun 1808 hingga 1821. Sunan Terboyo menikah dengan Raden Ayu Sucisatya. Beliau putri dari Raden Mas Said, atau orang lebih mengenalnya dengan nama Pangeran Sambernyawa. Dari pernikahan Pangeran Terboyo dan Sucisatya melahirkan 10 anak. Jadi catatan sejarah versi pemerintah Kota Semarang ini cukup lengkap dan sangat-sangat rapi. Sedangkan versi yang kedua adalah versi menurut Bapak Lutfi bin Yahya. Dijelaskan bahwasanya Pangeran Terboyo atau Sunan Terboyo ini adalah seorang Habib bermarga bin Yahya dengan nama Muhammad Al-Qadi. Dikisahkan bahwa Muhammad Al-Qadi sejak muda telah menjadi seorang mufti besar 4 madhab, sehingga diangkat menjadi kepala para mufti oleh Kesultanan Banten, Yogyakarta, dan Cirebon. Setelah dari Banten dan Cirebon, Muhammad Al-Qadi tinggal di Semarang, kemudian mengelola pelabuhan dan berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah Pantura. Muhammad Al-Qadi ini merupakan ayah dari Habib Toha yang makamnya berada di Jalan Depok Kembangsari, Kota Semarang. Dan Habib Toha menurut Bapak Lutfi bin Yahya adalah ayah dari Habib Hasan bin Yahya yang dicantolkan ke Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Padahal yang kita ketahui bersama bahwasanya makam Tumenggung Sumodiningrat yang berada di Jalan Duku, Lamper Kidul, Kota Semarang adalah makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat palsu, karena makam Tumenggung Sumodiningrat yang asli terletak di makam Astana Gedong, jajaran Pleret, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Apa kita masih bisa percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Lutfi bin Yahya bahwasanya Sunan Terboyo adalah seorang Habib yang bernama Muhammad Al-Qadi bin Yahya? Apalagi akhir-akhir ini pembelokan sejarah, pengaburan sejarah, pencantolan nasab yang beliau sampaikan sedang viral di jagat maya tentang makam palsu Tumenggung Sumodiningrat di Semarang, pembelokan sejarah tentang Sunan Muria di Kendal, Habib Ahmad Al-Munawar yang katanya guru Kiai Soleh Darat. Di Jepara juga terdapat makam yang dibin-yahyakan. Syekh Ibrahim Ranggen, makam Syed Abdurrahman bin Yahya Demak yang tahu-tahu hilang bannernya. 5 makam di Kota Semarang yang dibin-yahyakan. Dan yang paling berhubungan dengan video ini adalah makam Mbah Sogol di daerah Meranggen, Demak. Ketika kami sampai di lokasi makam, tertulis nama Waliullah Habib Umar bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya. Padahal Pangeran Terboyo dan Sucisatya memiliki 10 anak yang nanti teman-teman bisa lihat sendiri satu demi satu nama putra-putri dari Sunan Terboyo. Tidak ada satupun nama yang dimaksud oleh Bapak Lutfi bin Yahya. Kemudian kejanggalan berikutnya menurut kami secara pribadi adalah tidak adanya satupun plang atau papan nama yang menuliskan bahwasanya Pangeran Terboyo ini adalah Habib Muhammad Al-Qadi bin Yahya, seperti makam-makam bin Yahya yang berada di tempat lain ditulis dan dipasang dengan sangat-sangat gagah. Itu pertanyaannya, takut, ragu-ragu, atau memang tidak berani? Kalau memang punya nyali, punya bukti otentik, dan tidak hanya klaim sepihak, harusnya mereka berani dengan tegas dan jelas memasang plang atau papan nama bahwa Sunan Terboyo ini adalah Habib Muhammad Al-Qadi bin Yahya. Bagi saya secara pribadi, pemerintah Kota Semarang lebih berhak mengeluarkan keabsahan data tentang Sunan Terboyo ini
karena beliau adalah seorang bupati ke-23 bergelar Suro Hadi Menggolo 5. Daripada cuman klaim sepihak dari Bapak Lutfi bin Yahya bahwasanya Sunan Terboyo adalah Habib Muhammad Al-Qadi bin Yahya. Itu teman-teman, sedikit cerita singkat kita tentang makam Sunan Terboyo yang terletak di Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sudah seyogyanya kita menjaga dan menghormati sejarah di daerah kita masing-masing, karena akhir-akhir ini pembelokan atau pengaburan sejarah serta pencantolan nasab hampir rata terjadi di Nusantara oleh klan itu saja. Biarpun kami menerima banyak intimidasi, hujatan dan cacian, edukasi tentang pelurusan sejarah akan terus kita gaungkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.